Halo guys, hari ini saya berada di Kabupaten Kudus, tepatnya di daerah Pegunungan Muria. Saya sedang berada di salah satu objek wisata yang familiar untuk orang sekitar daerah Kudus, yaitu daerah Pijar Park. Nama tempat wisatanya Pijar Park. Daerah ini tepatnya lokasinya ada di daerah Dawe Kajar Muria, Kabupaten Kudus. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengikuti keseruan saya selama ada di Pijar Park. Kira-kira apa aja ya keseruan yang ada di dalam Pijar Park? Kalian jangan kemana-mana, tetap ikuti jejak wisata. Let's go! Pijar Park atau Taman Pinus Kajar ini merupakan objek wisata yang terletak di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Untuk memasuki kawasan objek wisata ini, kalian cukup rogoh kocek mulai dari 15.000 aja nih guys. Objek wisata ini dapat dinikmati dari pagi hingga sore hari. Di sini itu sejuk udaranya, segar meskipun kalian datang di jam 12 siang yang lagi panas-panasnya nih guys. Di sini kalian bakal tetap ngerasain sejuknya hutan pinus dengan nuansa yang adem dan tentram. Pasti seru banget guys. Jalanan yang berbukit-bukit juga menambah keindahan dan memberikan kenyamanan saat saya menapaki langkah demi langkah jalan yang adem, dikelilingi dengan pinus dan suasana yang sejuk, membuat saya betah berlama-lama berada di tempat ini. Nah, tadi adalah beberapa suasana dan nuansa di Pijar Park. Terus saya akan melanjutkan perjalanan saya di wisata Pijar Park ini. Jangan lupa untuk terus pantau tempat selanjutnya. Let's go! Oke guys, kali ini saya mau ngasih tahu kalian bahwa di Pijar Park ini gak cuma tempat wisata yang bersifat sehari atau sehari, tapi juga ada villa dan camping ground. Tapi sebelum ke camping ground, saya ke villa dulu. Oke, ikuti saya di jejak wisata, tetap di jejak wisata.
Nah, ini adalah penampakan beberapa villa dan suasana di Pijar Park. Terdapat beberapa villa untuk teman-teman yang ingin tinggal sementara di Perbukitan Muria. Villa yang cocok dengan keluarga, teman, dan orang yang tersayang pastinya dapat memberikan kesan yang berbeda ketika kita menginap di Villa Pijar Park ini. Tempat yang dibuat di ketinggian bukit ini memberikan nuansa yang berbeda dengan villa lainnya. Burung. Coba. Selain villa, ada beberapa tempat untuk teman-teman yang mau berkunjung di wisata Pijar Park, seperti UMKM kuliner. Pedagang di Pijar Park menyediakan makanan-makanan ringan, minuman, dan tempat makanan yang sangat berbeda dengan wisata yang lain. Ada beberapa juga wahana anak-anak seperti trampolin balon dan juga camping yang pasti cocok buat keluarga yang sedang berkunjung. Selain itu ada juga wahana off-road, wahana yang mesti dicoba oleh para pengunjung, khususnya bagi para pecinta wahana yang suka memacu adrenalin. Selain tempat selfie dan tempat wisata lainnya, Pijar sendiri pun punya tempat villa kayak yang semacam tadi Jembatan Pinus. Tapi ini adanya spotnya menghadap ke arah ke depan dan lebih banyak orang yang lalu lalang di sini ketimbangan di belakang gitu. Ini cocok banget. Ini aku rekomendasiin buat kalian yang misalnya mau sekeluarga nginep di gunung tapi nggak mau camping dan juga nggak mau repot, tetap mau ada listrik, tetap mau ada kamar mandi dan suasananya tetap dapat vibes gunungnya. Rekomendasinya adalah Pijar Park. Cepetan kesini sama keluarga kalian atau orang-orang tercinta kalian. Oke? Kita lanjut ke next selanjutnya. Lagi nyari villa tapi mau ngeliat sunset, tapi di daerah pegunungan. Villa Sunset solusinya. Ke arah sini. Villa Sunset ini yang baru aja dirilis oleh pihak Pijar Park. Villa ini yang membedakan villa ini dari yang lain adalah vibes-nya yang langsung ke gunung, dan ketika matahari tenggelam itu langsung mendapatkan sunset yang indah.
Nah, tadi saya sudah menjelajahi beberapa wisata yang ada di Pijar Park. Sekarang kita simak tanggapan dari pengunjung lain. Sebelumnya dengan kakak siapa nih? Wilda, Dari aku dari Kudus saja. dari Kudus. Iya. Terus umur 25. kakak yang satunya? Umur 17. Umurnya tinggi ya. Kasih apa nak? Dengan kasih apa nih? Minamino. 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 Ini kan Minamino. Oh, enggak nama aslinya, nama aslinya. Ini asli. Serius? Serius? Goks sih. Umur Umur 31. 31. Oke, Kak, kenapa sih milih tempat Pijar Park untuk berlibur? Kesasar. Kesasar, karena kesasar. Kesasar. Bener-bener kesasar. Pertamanya mungkin lihat dari map ya, dari lokasinya kayaknya adem. Nah, terus Kebetulan lagi suka tempat suasana terbuka. oke, lagi suka outdoor terus milih ini. milih. Berarti yang bikin daya tarik kakak berdua ke sini tuh karena Suasananya. outdoor. Oke. Ini udah keberapa kali atau pertama kali? Baru Pertama Iya. kali ini. Taunya dari di map, Di internet. Maps langsung? Iya. nggak ada sosmed atau gimana? Enggak sih, langsung Enggak. dari map. Sudah dekat. Pertama kali kakak sini apa sih kesannya kakak tuh pertama ngeliat suasana yang kayak gini gitu? Udah kerasa apa ya? Ademnya sih, udah kerasa alamnya gitu kan. Terus ya bagus lah buat dijadiin referensi. Bapak udah mulai sejak kapan menjabat sebagai manajer di Pijar Park? Dari awal buka Awal buka. 2021. Oke. Awal buka 2021 terus gimana sih cara Bapak sebagai manajer itu merintis Pijar Park sampai se booming ini di kuping masyarakat Kudus? Ya. Jadi kita pertama-tama emang dulunya kita kan ini cuma sebagai bumi perkemahan. Terus kita kembangkan, kita kelola sebagai warna wisata. Jadi nggak cuma kemah. Jadi mulai kita berdiri itu masih bertemakan camping ground. Tapi terus habis itu kita ini juga apa? Kita kembangkan, jadi pembangunan di sini itu bukan langsung sekali jadi kayak gitu enggak, tapi kita bertahap. Kenapa bertahap? Biar orang semakin penasaran dengan kita. Jadi biasanya di tempat wisata itu kan mereka datang sekali bosen, udah habis itu enggak. Kalau di Pijar tak buat sistem, emang kita selalu
pengembangan berjalan. Jadi setiap bulan kita pasti ada sesuatu yang baru di Pijar. Jadi kita juga di Pijar ini bukan cuma camping ground, outbound, terus resort, resto, food court. Terus ini juga udah ada semua, udah ada ini playground. Jadi kita juga di promosi kita itu juga kita ada semacam event. Kenapa kita gandeng event musik? Karena semua orang nggak suka wisata. Bukan lah, dengan hiburan itu juga kita bisa promosi di situ. Jadi kita mengenalkan orang Kudus dan sekitarnya biar tahu Pijar itu. Artinya Pijar ini nggak sekedar menjual yang namanya tempat wisata, tapi juga hiburan sekaligus dan makanan gitu. Iya. Oke, dalam beberapa tahun ini Pak, ada nggak sih dampak dari COVID waktu itu? Kan kita lihat tahun 2020 ya tadi, awal berdiri. 2021. 2021, berarti setelah atau sebelum COVID? Setelah ya? Kita pas Kudus merah-merahnya. Kita buka pas Kudus merah-merahnya. Jadi kita dulu sampai melakukan ini juga pengibaran bendera putih, tanda kita menyerah juga saat itu. Jadi orang wisata emang nggak boleh, dan sementara kita gaji karyawan, terus food court kita pakai UMKM daerah ini juga nggak jalan. Kita viralkan dengan kita pengibaran bendera putih itu. Alhamdulillah sehabis itu kita disetujui pemerintah untuk membuka, tapi dengan kapasitas 25%. Tuh dulu. Jadi emang kita berjuang dari nol. Dari emang COVID itu jalan di Kudus pas hitam-hitamnya, bukan cuma merah itu kemarin. Kalau dari Pijar Park ini Pak, apa sih yang kira-kira ketika seorang datang ke sini, mereka pulang tuh bisa menceritakan satu hal yang kemungkinan semua orang bakal menceritakan hal yang sama? Kalau kita itu yang kita jual alam, suasana. Jadi wisata lain boleh menjual konsep kayak gini. Kalau kita alam itu udah bagus. Kita tinggal meriasnya aja. Jadi orang datang ke sini, orang di kota mereka dengan udara panas, di sini udah dapat udara yang asri, itu juga suatu keunggulan dari kita. Saya agak ambil kesimpulan. Artinya Pijar Park ini selain wisata alam juga ikut merawat alam. Iya. Karena kan tadi merias itu tadi. Jadi kita boleh membangun di sini tapi nggak boleh merusak. Jadi katakanlah kita buat rumah pohon, itu pun kita hindari pohon-pohon besar, kita tebang nggak. Kita emang merias pohon itu biar bisa digunakan dan nggak merusak. Biasanya Pijar Park ini Pak, waktu itu ada beberapa event yang saya tahu, ada mungkin Umi Laila ya, belum lama itu Umi Laila itu tujuan dari membuat event itu apa sih Pak? Event yang besar kayak gitu. Kita juga selain kita emang itu agenda tahunan, juga buat promosi juga. Ya yang tak bilang tadi, nggak semua orang suka wisata. Nah, orang Kudus aja banyak yang belum kenal dengan Pijar Park, yang nggak tahu dengan Pijar Park. Mulai dari hiburan musik, terus pengajian, kayak gitu. Jadi mereka yang suka pengajian juga datang ke sini. Oh, sekarang Pijar kayak gini toh. Jadi mereka juga getok tular ke teman-temannya. Oh, sekarang Pijar bagus ini. Jadi itu juga suatu promosi kita. Oh, jenengan tahu nggak Pak, jumlah pengunjung setiap harinya gitu kira-kira di kisaran berapa? Untuk weekday itu minimal di angka 400 orang. Weekday. Kalau weekend di angka 2000-an. Termasuk yang bis-bis itu juga? Iya. Kira-kira untuk biaya masuknya atau biaya untuk menikmati Pijar Park ini berapa sih Pak? Untuk biaya masuk kita nggak membedakan antara weekday sama weekend. Itu harga dengan sama 10.000 untuk masuknya. Itu udah bisa mengakses semua. Jadi katakanlah kalau umpamanya pengen ke wahana-wahana itu bayar sendiri. Berarti artinya akses utama itu 10.000. 10.000. Sisanya
ditanggung Ya, peserta. dan di sini juga kita emang tanamkan dari awal itu kita wisata nggak mahal. Jadi pedagang-pedagang di dalam kita itu juga mereka emang boleh jualan di sini, kita kasih fasilitas tempat dan semuanya itu mereka nggak boleh jualan makanan atau minuman di atas 10.000. Jadi emang kita gencarkan wisata ekonomis. Wisata ekonomi. Jadi biar orang itu datang ke Pijar, oh kita cuma bawa uang segini udah cukup, kayak gitu. Artinya nggak Membebani. Kalau Pijar Park ini kan tadi sampai 2.000 itu. Apa pernah nggak Pak maksudnya over pengunjung saking banyaknya itu? Kalau Pernah nggak? kita sih untuk over pengunjung nggak pernah, cuma kita kendala di parkir. Oh, Parkir itu parkir mobil baru muat sekitar 100 mobil. Itu emang kalau kita udah parkir udah penuh ya kita tutup dulu. oh, Jadi kayak gitu. Kalau untuk kapasitas di dalam itu sampai 10.000 kayak gitu masih muat. fasilitasnya apa aja Pak? Selain yang tadi makanan, ada villa ya? Ada villa juga. Villa. Jadi kita udah mulai dari camping ground, resort atau villa itu tadi, food court, terus playground, outbound, gathering, udah ada semua di sini. Yang paling diminati Pak sama masyarakat? Kalau sekarang ini masih di camping groundnya. Camping ground kita juga mulai dari paket reguler, paket komplit, paket hemat udah ada semua. Kira-kira per paket tuh harganya kisaran berapa tuh Pak? Ya, mulai kalau untuk yang paket hematnya itu kita di angka 135.000 per orang. Itu udah dapat fasilitas makan malam, sarapan pagi, barbecue, api unggun, per 5 orang dapat 1 tenda. Itu yang paling diminati. Jadi katakanlah dulu di sini itu cuma dibuat pramuka anak-anak sekolah. Sekarang kalau malam minggu itu lebih ke keluarga, komunitas kayak gitu ramenya di sini. Oke Pak, mungkin sekitar segitu aja yang informasi yang saya gali dari Bapak. Nanti mungkin kemungkinan kalau misalnya kita ada lagi kita bakal gali di lain waktu. Siap. Gitu. Terima kasih Oke, Pak atas waktunya Pak. Saya Oke, undur siap. diri. Saya Oke teman-teman, inilah tadi itu keseruan saya selama berada di Pijar Park. Ada mulai dari villa, restoran, dan UMKM yang sifatnya merakyat banget. Dan Pijar Park ini saya rekomendasiin buat teman-teman yang ada di sekitar Kudus, Jepara, atau Pati untuk menikmati alam Gunung Muria yang masih jauh dari kata polusi. Dan kalian yang ingin sekali pergian dengan keluarga atau with ayah bisa banget untuk datang ke tempat Pijar Park. Saya Misbahul Munir, mohon maaf undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit di Jejak Wisata episode selanjutnya. Goodbye.